Harga rumah yang ditawarkan ketua Chae Yong-un adalah 20 miliar won. Rumah mewah itu berdiri di kawasan elit, di mana tanahnya saja sudah lebih dari 15 miliar won. Jika dihitung dengan biaya konstruksinya, harga tersebut memang masuk akal. Namun masalahnya, justru karena harga itu terlalu masuk akal. Tak banyak orang yang mau membeli rumah sebesar itu. Orang kaya biasanya peka terhadap feng shui, dan rumah ini, konon, membawa nasib buruk bagi siapapun yang menempatinya. Para ahli real estate menilai, rumah itu tidak akan terjual kecuali harganya diturunkan drastis. Tapi Chae Yong-on justru berharap hal itu benar-benar terjadi. Namun tiba-tiba, Kang Jin-Ho mengumumkan niatnya untuk membeli rumah itu secara publik. Berita itu menyebar sepecat angin. Media menulis, CEO OTK membeli rumah Samsung Dong senilai 20 miliar won. Seluruh hasil penjualan akan disumbangkan untuk meringankan beban pemegang saham minoritas. Ketua Chae Yang-un kebingungan. Ia tidak pernah berniat menjual, tapi sekarang semua orang datang untuk membeli. Setelah beberapa hari bungkam, ia akhirnya membuat pernyataan resmi. Rumah itu akan dijual seharga 22 miliar won. Dengan alasan harga properti di sekitarnya meningkat, dan keputusan itu disebut-sebut sebagai hasil suara pemegang saham minoritas. Namun, papan pengumuman para pemegang saham justru meledak. Omong kosong apa ini? Siapa yang mau beli dengan harga segitu? Ia hanya tidak ingin menjualnya. Namun Chae Yang-on tidak peduli. Ia pikir badai itu akan berlalu begitu saja, tapi ia salah besar. Di sisi lain, akuisisi perusahaan X-Corp berjalan lancar. Kedua belah pihak telah menandatangani dokumen resmi. Perusahaan OTK dan Golden Deed kini memiliki 70% saham. Kehidupan di kantor pun terlihat normal, bahkan sedikit santai. Ellie, dengan semangat tinggi, mengangkat tangannya. "Aku menang," katanya ceria. Lalu, ia menatap Jin-Ho dengan senyum lebar. "Lihat Jin-Ho, aku menang." Taek-gyu hanya bisa menghela napas berat, seolah dalam syok. "Hei, ini bisa. Aku sedang memegang tangan besi," katanya kesal. Suasana di ruang CEO berubah seperti arena game, bukan kantor perusahaan besar. TV besar di ruang tamu kini digunakan khusus untuk bermain Tekken. Beberapa laporan yang seharusnya masuk hari itu malah tertunda. Para manajer mondar-mandir, pura-pura sibuk, sementara tawa dari ruangan CEO terdengar ke seluruh lantai. Kemudian, Ellie bertanya dengan nada santai, "Sebentar lagi Natal, jadi apa yang akan kamu lakukan?" Jin-Ho terdiam sejenak, lalu menjawab datar, "Aku tidak merayakannya, tapi mungkin aku akan istirahat." Mereka berbicara ringan soal agama dan hari libur. Ellie bercerita bahwa ia dibaptis di gereja Anglikan, namun jarang datang karena sibuk bekerja. Percakapan ringan itu membawa suasana hangat di tengah kesibukan akhir tahun. Tiba-tiba, interkom di meja berbunyi. Taek-gyu menoleh cepat. "Kurang dari 10 menit sejak aku mesan jajangmyeon, apa makanannya sudah datang?" Tapi, suara di interkom berkata lain. "Pengacara ketua Chae Yang-un datang berkunjung. Apa yang harus saya lakukan?" Semua mata di ruangan langsung terarah pada Jin-Ho. Ia menatap interkom, lalu menjawab dengan tenang. "Baik, persilahkan dia menunggu di ruang rapat. Aku akan segera ke sana." Kemudian, ia berdiri dari kursinya dan menatap Ellie. "Main dulu saja, aku akan kembali sebelum makanan datang." Taek-gyu melambaikan tangan santai sambil tertawa. "Cepat kembali sebelum jajangmyeon jadi dingin." Seorang pria berusia akhir 40-an sedang menunggu di ruang rapat. Ketika Jin-Ho masuk, pria itu segera berdiri, menunduk sopan, dan menyerahkan kartu namanya. "Halo, saya Park Dong-soo, pengacara di firma hukum Jung & Kim." Jin-Ho membalas singkat, "Senang bertemu dengan Anda, silakan duduk." Firma hukum Jung & Kim, firma terbesar di Korea. Mereka dikenal menangani semua kasus yang menghasilkan uang. Mereka bahkan pernah membela perusahaan besar dalam kasus kejahatan korporasi. "Jadi," kata Jin-Ho datar, "saya tidak punya waktu, mari langsung ke pokok pembicaraan.
Pengacara Park sedikit terkejut, tapi ia segera menyesuaikan sikapnya. Baiklah, katanya hati-hati. Ketua Cheong-an ingin Anda membatalkan niat membeli rumah di Samsung-dong. Jin-ho menaikkan alisnya. Saya tidak mengerti. Rumah itu dijual, saya ingin membelinya. Apa masalahnya? Pengacara Park menjelaskan dengan nada halus. Presiden dan anak-anaknya tidak ingin meninggalkan rumah itu. Rumah itu penuh kenangan. Kenangan? Rumah itu bahkan baru 5 tahun, jawab Jin-ho dingin. Sejak awal, rencana penjualan itu hanya untuk investasi, bukan untuk tempat tinggal pembeli. Jadi Anda ingin saya membeli rumah, lalu menyewakannya kembali? Bukan begitu, jawab Park cepat. Ia mengambil map dari tasnya dan mengeluarkan dokumen. Ini rumah lain milik seorang kenalan presiden di Hanam-dong. Jika Anda bersedia membeli rumah ini, kami akan membelikannya dengan harga 20% di bawah pasar. Jin-ho menatap kertas itu sebentar, lalu meletakkannya tanpa membaca. Saya tidak menyukainya, katanya datar. Park mencoba membujuk lagi. Kami akan berusaha menyesuaikan persyaratan agar sesuai dengan Anda. Tolong pertimbangkan lagi. Tapi Jin-ho memotong dengan tenang. Saya sudah menyeberangi sungai, Tuan Park. Ia bersandar ke kursi, menatap tajam. 22 miliar cukup untuk membeli tanah dan membangun rumah baru. Tapi lokasi seperti ini, di Gangnam, rangka ditemukan. Uang itu akan masuk ke pemegang saham minoritas. Itu sudah cukup bagi saya. Ia menatap Park Dong-su lama, lalu bertanya dengan nada dingin. Kamu pasti punya banyak uang, tapi mengapa masih melakukan hal seperti ini? Pengacara itu terdiam, tak ada jawaban. Jin-ho mengeluarkan ponselnya, mencari harga saham Hyunjin Shipping. Ia tahu, perusahaan itu hancur karena keserakahan pemiliknya sendiri. Saham Hyunjin Shipping yang dulunya bernilai puluhan ribu won, kini hanya tinggal ratusan. Dalam hitungan hari, sebelum perdagangan dihentikan, Ketua Cheong-un menjual semua sahamnya dengan informasi orang dalam. Ia menghemat 2.000 won per saham, tapi menghancurkan ribuan orang di proses itu. Mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran. Semua kehilangan uang tabungan mereka. Mereka tidak punya akses ke informasi orang dalam, tidak punya kekuasaan. Mereka hanya percaya bahwa ekonomi akan tumbuh, bahwa kerja keras dan investasi kecil bisa membawa masa depan yang lebih baik. Tapi, keserakahan satu orang menghancurkan semua harapan itu. Bukan karena pasar, tapi karena kebohongan. Manajer seharusnya tidak menjadi orang pertama yang melompat saat kapal tenggelam, gumam Jin-ho pelan. Wajah pengacara Park Dong-su tegang. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Udara di ruang rapat terasa berat, seakan waktu berhenti. Dari sudut pandangku, kata Jin-ho tenang, akan sulit bagi Ketua Cheong-un untuk menghindari hukuman penjara. Ia berdiri perlahan, menatap pengacara itu lurus di mata. Rumah seperti apa yang kau butuhkan untuk tinggal di penjara nanti? Park Dong-su tidak menjawab. Kembalilah, lanjut Jin-ho. Beritahu Ketua Cheong-un berhenti bicara omong kosong dan segera mengemasi barang-barangnya. Ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat itu tanpa menoleh. Di luar jendela, langit sore tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, badai besar baru saja mulai. Pertemuan itu berakhir tanpa perlu satu kata pun lagi.